Assalamualaikum, waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk Mbak Widi. Bagaimana posisi duduknya, sudah nyaman? Sudah Bu? Kok kelihatan begitu sih Mbak Widi? Apakah Mbak Widi sudah makan? Sudah sih, tapi sedikit karena nggak nafsu makan. Seperti itu. Lantas kabar keluarga bagaimana? Alhamdulillah sehat. Kabar pacar? Alhamdulillah juga sehat. Lantas mengapa Mbak Widi kok nggak nafsu makan nih? Jadi sebenarnya gini Bu, kan kemarin pacar saya ke rumah untuk melamar saya. Jadi saya itu bimbang mau menerima apa enggak gitu. Mengapa Mbak Widi merasakan bimbang padahal pacar Mbak Widi kan mengajak Mbak Widi ke jenjang yang lebih serius dan itu merupakan hal baik. Mbak Widi bisa menceritakan kebimbangan Mbak Widi di sini dalam sesi konseling kali ini. Mbak Widi tidak perlu takut apabila permasalahan Mbak Widi saya bocorkan kepada orang lain, karena saya sebagai konselor terikat pada sebuah asas yang bernama asas kerahasiaan, di mana saya akan menjaga semua yang Mbak Widi sampaikan dalam sesi konseling kali ini dan tidak akan memberitahukan kepada orang lain termasuk sanak saudara maupun keluarga. Jadi Mbak Widi bebas menyampaikan kebimbangan Mbak Widi tanpa perlu merasa takut. Lantas mengapa Mbak Widi bisa merasa bimbang? Mbak Widi bisa menceritakannya di sini dengan sebenar-benarnya. Jadi gini, sebenarnya tuh saya takut kalau misal suatu saat saya menikah, menerima lamaran dari pacar saya kemarin, itu saya takut kalau ditinggalkan gitu, kalau dia mencari perempuan yang lebih sempurna dari saya gitu. Mengapa Mbak Widi bisa berpikir demikian? Jadi gini ya Bu, kan saya sukanya musik, entah itu di lingkungan keluarga ataupun sama teman-teman ataupun saya lihat di TV atau di HP itu kan banyak ya, ada kasus perceraian dari rakyat biasa, pejabat sampai artis-artis ternama gitu kan, banyak tuh yang bercerai karena suaminya itu mencari wanita yang lebih sempurna gitu, yang lebih perfect lah dia gitu. Jadi saya takut kalau seperti itu. Jadi itu alasan Mbak Widi bisa berpikir bahwa Mbak Widi mengalami kebimbangan hingga takut menerima lamaran pacar Mbak Widi. Lantas mengapa Mbak Widi bisa berpikir sejauh ini? Apakah hanya karena permasalahan itu ataukah ada peristiwa dari masa lalu yang menyebabkan Mbak Widi dapat berpikir sejauh ini? Jadi gini ya Bu, kan saya punya tetangga, dia itu udah menikah, udah punya anak 2, tapi ditinggal oleh suaminya karena fisik dari istrinya itu udah nggak sesempurna dulu gitu. Namun apakah Mbak Widi tahu bahwa tidak semua orang itu memiliki perilaku yang sama? Misalnya, ya mungkin tetangga Mbak Widi ditinggal karena fisiknya telah berubah. Namun apakah semua lelaki itu akan meninggalkan istrinya karena fisiknya berubah? Tidak. Nah, tidak semua orang memiliki perilaku yang sama. Jika Mbak Widi tahu bahwa tidak semua orang itu memiliki perilaku yang sama, lantas mengapa Mbak Widi bisa merasa bimbang? Padahal pacar Mbak Widi mengajak Mbak Widi menuju arah yang lebih serius, dan itu merupakan suatu hal baik gitu. Kan nggak semua orang gitu dikasih kepastian. Ada kalanya seorang wanita itu ditinggal justru di
nggak diberi kepastian sama pacarnya. Nah, Mbak Widi dikasih kepastian sama pacarnya, namun Mbak Widi kenapa justru malah bimbang? Ya itu tadi, saya masih takut gitu kalau suatu saat saya ditinggalkan. Ya sedih gitu bayanginnya. Mbak Widi itu seharusnya tidak hanya melihat gosip itu yang negatif-negatif saja. Kan ada nih pasangan yang justru malah bisa dikatakan pasangan sejati nih. Ya misalnya almarhum Bapak Habibie dan Ibu Ainun. Nah, mereka ini kisah cintanya hingga sehidup semati. Tidak hanya perkara ditinggalkan saja, tapi ya kadang kala lelaki itu ada yang setia seperti itu. Jadi Mbak Widi jangan hanya melihat ke arah yang negatif ya. Sebenarnya menurut saya pemikiran Mbak Widi itu sangat salah gitu. Kan tidak semua lelaki memiliki perilaku yang sama. Mbak Widi harus mulai berdamai dengan diri Mbak Widi sendiri. Mbak Widi harus memiliki persepsi yang baik tentang laki-laki dan meninggalkan persepsi lama Mbak Widi bahwa semua laki-laki itu akan selingkuh. Nah, untuk menjauhkan kita dan pasangan kita kelak agar kita tidak selingkuh gitu, ada baiknya jika kita mendekatkan diri pada Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, insya Allah kita akan dijauhkan dari perilaku tercela seperti perselingkuhan tersebut. Nah, mungkin ya ketika kita diselingkuhkan, kita merasa kecewa, kita merasa marah, kita merasa sedih. Hal itu wajar saja. Namun kita ambil sisi positifnya. Ketika kita diselingkuhkan, berarti kita dijauhkan dari seseorang yang tidak pantas untuk kita, seperti itu. Jadi jangan menjadikan pengalaman yang terjadi di masa lalu Mbak Widi itu sebagai patokan Mbak Widi untuk berperilaku, untuk bertindak gitu. Menikah itu sebuah kebaikan. Menikah itu sebuah sunnah yang ketika kita melakukannya, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan sampai pengalaman di masa lalu itu menjadikan kita ragu dalam berbuat kebaikan. Lantas, pikirkan baik-baik Mbak Widi, apakah langkah yang akan Mbak Widi tempuh selanjutnya? Apakah Mbak Widi akan terus berlarut-larut dalam masa lalu dengan peristiwa yang terjadi di masa lalu tersebut, atau Mbak Widi justru mau bergerak maju dan melawan ketakutan Mbak Widi, mengubah persepsi Mbak Widi seperti itu? Baik Bu, saya akan mencoba menghapus pemikiran negatif saya tentang laki-laki. Gak semua laki-laki itu meninggalkan perempuan yang sudah tidak sempurna lagi bentuk fisiknya, udah gak secantik dulu gitu. Saya akan mencoba berdamai dengan pikiran saya sendiri. Sekali yang Mbak Widi katakan, tidak semua laki-laki itu negatif. Kadang ada sisi positif dari laki-laki yang harus kita pandang juga nih. Sebenarnya ketika kelak kita sudah menikah, permasalahan yang timbul itu akan semakin banyak Mbak. Kadang permasalahan kecil, kadang permasalahan besar. Nah, ada baiknya ketika kelak kita sudah menikah, permasalahan-permasalahan semacam ini tuh cepat kita selesaikan dengan pasangan kita agar tidak timbul yang namanya celah. Karena celah ini nanti bisa jadi tempat buat orang ketiga masuk nih. Jadi ketika ada permasalahan, ada baiknya ketika kita lekas mendiskusikannya dengan pasangan hingga menemukan jalan keluar. Nah, Mbak Widi sendiri dengan peristiwa yang tadi, yaitu bimbang karena Mbak Widi takut ditinggalkan pasangan gitu. Sebaiknya Mbak Widi menghilangkan perasaan itu, memiliki persepsi baru bahwasanya tidak semua laki-laki itu sama gitu ya. Kelak ketika kita sudah masuk ke kehidupan rumah tangga, kita harus memiliki keberanian untuk menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Termasuk hari ini Mbak Widi juga harus memiliki keberanian untuk menghadapi kecemasan Mbak Widi. Karena ketika kita tidak memiliki keberanian, kita akan stuck di tempat aja nih. Kalau ditanya siap nggak menikah, pasti jawabannya enggak nih. Ya karena kita nggak punya keberanian buat menghadapi ketakutan kita. Jadi Mbak Widi harus menciptakan keberanian dalam diri Mbak Widi agar Mbak Widi dapat bertindak untuk langkah selanjutnya. Nah, setelah menjalani sesi konseling kali ini, bagaimana perasaan Mbak Widi? Alhamdulillah sudah lebih baik sih Bu. Saya sudah memiliki pikiran positif tentang masa
masa depan saya nanti. Nah, jadi Mbak Widi sudah dapat mengatasi kebimbangan Mbak Widi sedikit demi sedikit ya. Iya. Lantas langkah selanjutnya apa yang akan Mbak Widi tempuh dengan pasangan Mbak Widi? Mungkin saya akan menerima lamaran pacar saya untuk menuju jenjang yang lebih serius, untuk melaksanakan kewajiban seorang manusia untuk menikah. Baik-baik. Keputusan Mbak Widi sangat tepat sekali, dan semoga kelak ketika telah menikah Mbak Widi menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan semoga kedepannya Mbak Widi dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan Mbak Widi dengan baik. Amin. Baik, terima kasih untuk sesi konseling kali ini ya Mbak Widi. Saya rasa waktunya sudah cukup 10 menit. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sama-sama.